Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sedang hangat-hangatnya ada gorengan perihal kejadian ataupun peristiwa yang menimpa pengasuh pondok pesantren Tegalrejo atau API ya, itu Al-Mukarrom Kiai Haji Yusuf Hudori atau biasa disebut dengan Gus Yusuf. Kejadian yang menimpa oleh Gus Yusuf saat berceramah kemudian diteriaki oleh seseorang, yang itu dibuat narasi di konten-konten dan juga channel-channel YouTube para pembenci habaib, para pembenci muhibbin habaib, ya, para pembenci Ba'alawi sebagai muhibbin ya. Tapi menurut Al-Fakir ada beberapa kemungkinan ya terjadinya peristiwa itu, ada beberapa kemungkinan. Karena logikanya adalah tiada asap kalau tidak ada api. Misalnya saat Pak Nuril ya, dulu pernah kejadian Pak Nuril ceramah, saat berceramah juga pernah diteriaki oleh jamaah. Sehingga itu menjadi alasan kenapa si Pak Nuril ini, Pak Nuril Gondrong itu begitu dendam dan bencinya sama FPI dan juga para habaib yang memang sebelumnya memang sudah tidak begitu suka, dan itu justru semakin menjadi alasan, semakin mendarah daging kebencian dan juga dendamnya kepada FPI dan juga para habaib. Maka tidak usah heran kalau sekarang ini Pak Nuril Gondrong itu kalau mengatakan FPI itu adalah PKI Arab ya, dia yang mengancam mau mensweeping para habaib ya, ingin mengusirnya dari Nusantara ya. Ya tidak usah kaget karena memang punya dendam pribadi. Tapi lagi-lagi tidak ada asap tanpa api dan pasti ada penyebabnya, apalagi di momen-momen yang sedang masih panas ini perihal isu nasab para habaib. Namun dalam peristiwa yang menimpa Gus Yusuf ini, menurut perkiraan ya, menurut perkiraan dan kira-kira saya ya, dan yang namanya prediksi atau don, itu ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Maka terjadinya peristiwa Gus Yusuf yang diteriaki oleh seseorang ada beberapa kemungkinan. Itu menurut analisa ataupun don ya, menurut don saya pribadi. Pertama ya, kemungkinan pertama, orang yang meneriakinya itu memang orang bodoh yang tidak pernah ngaji, tidak punya ilmu, sehingga yang dilakukan tidak tahu kalau itu merupakan perbuatan yang tidak beradab dan juga tidak berakhlak kepada para ulama ya. Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi bagi orang yang berilmu, bagi santri apalagi, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, ada kemungkinan si oknum jamaah ini ya, karena tidak semuanya, hanya satu orang kan itu yang melakukan itu di acara Majelis Sholawat Habib Mustafa. Jadi narasi yang mengatakan bahwa itu muhibbin habaib ya, berbuat tidak sopan kepada ulama Nusantara, itu kan sesuatu yang terlalu berlebihan kalau diatasnamakan sebagai muhibbin, karena itu hanya dilakukan oleh satu orang. Oknum jamaah yang meneriakinya itu adalah penyusup. Bisa juga, bisa jadi itu adalah penyusup yang merupakan bagian dari kelompok pembenci habaib dan juga pembenci Ba'alawi. Ya, bisa saja itu memang menyusup, oknum itu menyusup ya
kemudian menggunakan momen acara sholawat yang kebetulan dihadiri oleh Gus Yusuf dan juga dihadiri Habib Mustafa, kemudian dijadikan kesempatan untuk melakukan sabotase. Maksudnya apa? Ya, melakukan provokasi untuk membunuh karakter habaib dan juga para muhibbinnya. Itu kemungkinan bisa terjadi itu. Karena dengan kejadian itu pastilah akan menjadi bahan gorengan yang sangat gurih bagi para tentara-tentara iblis dan dajjal yang tugasnya untuk mencari-cari kesalahan dan aib para habaib serta para pecintanya. Dan memang tujuannya adalah agar punya alasan untuk mencaci maki, untuk menghina, untuk menghujat habaib dan muhibbinnya. Toh selama ini gerombolan mereka para pembenci habaib ini ya, itu kalau mencaci maki para habaib yang kebetulan juga habaibnya ini alim, termasuk ulama, apalagi sama muhibbinnya, Masya Allah, kalau mencaci maki, menghina, merendahkan luar biasa. Tapi ini para gerombolan-gerombolan ini tidak pernah ngaca dengan apa yang selama ini sudah dia lakukan kepada para habaib, yang mengatakan Yahudi, yang mengatakan Yahudi Yaman, dikatakan antek Belanda. Wah, luar biasa. Dan itu sudah tidak menjadi rahasia lagi ya, merupakan strategi nabok nyilih tangan kalau istilah Jawa nih. Atau bisa dibilang sebagai upaya fitnah dan adu domba untuk membuat peristiwa ya. Memang itu sudah disetting, sudah direncanakan membuat peristiwa seperti itu, lalu diikuti dengan penggiringan opini yang intinya adalah agar masyarakat melihat dan menilai bahwa para muhibbin habaib itu seperti itu, tidak beradab dan benci dengan ulama ya. Dan itu merupakan strategi yang dilakukan oleh PKI di zaman dulu. Jadi model-model kayak gitu tuh sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang belajar sejarah ya. Tujuannya apa ya? Untuk merusak Islam. Untuk merusak Islam dari dalam, membunuh karakter umat Islam, membunuh karakter para kiai, para ulama, para santri, menyusup dia. Ya, berpura-pura sebagai orang Islam, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan Islam. Sebab akibat ya, ada aksi dan reaksi. Kemudian ada tanda tanya kenapa Gus Yusuf sampai diteriaki. Apakah mungkin isi ceramahnya Gus Yusuf ini ada yang menyinggung para habaib ya, dan menyinggung perihal isu nasab yang sekarang ini masih panas. Karena saya sendiri tidak berada di TKP, jadi ya saya tidak tahu kejadian yang sesungguhnya. Tapi saya pribadi tetap husnudzon lah kepada Gus Yusuf, tetap berprasangka baik kepada Gus Yusuf. Saya yakin Gus Yusuf itu alim. Gus Yusuf itu bukan sembarangan Gus. Dia alim, dia orang yang sangat beretika dan beradab. Ya, ceramahnya wajar-wajar saja lah. Dan sebatas yang saya tahu Gus Yusuf itu selama ini meski tidak setuju dan tidak sependapat dengan gerakan FPI misalnya di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, juga tidak mendukung adanya aksi 212 dan sempat mengkritik ya. Tapi selama ini beliau masih menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana di dalam menyikapi berbagai situasi yang terjadi di tanah air ini. Ya, pro dan kontra merupakan hal yang wajar. Karena Gus Yusuf ini ulama, tentu apapun yang disampaikan oleh Gus Yusuf itu adalah pertimbangan berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan. Apalagi Gus Yusuf juga berada di birokrasi pemerintahan, menjadi anggota dewan. Gus Yusuf bukan hanya gus-gusan, tapi gus temenanan. Ya, keilmuannya dan kealimannya tidak diragukan lagi. Nasabnya juga sudah jelas. Siapa yang tidak mengenal Api Tegalrejo, yang merupakan salah satu pondok pesantren besar di Jawa Tengah. Dan siapa yang tidak kenal Mbah Khudori, yang merupakan kakek beliau, yang sangat masyhur kealiman dan juga kewaliannya. Beda dengan gus-gus yang berseliweran di medsos yang tidak jelas anaknya Kiai Sopo, pondok ngendi, santri piro, iso maca kitab apa gak. Kan? Kemudian pelaku yang bersikap tidak sopan kepada Gus Yusuf ini ada kemungkinan lagi. Ini prediksi ya,
ada kemungkinan lagi, karena memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan berikutnya adalah si oknum ini, si orang yang teriak-teriak ini, meskipun sekarang sudah minta maaf, sudah berdamai, Gus Yusuf juga sudah menunjukkan sikapnya sebagai ulama, memaafkan dan justru memberikan nasihat, dan itulah perilaku ulama dan sifat ulama. Meskipun disakiti, dihina, dicaci maki, ya, tapi tetap mendoakan, memaafkan, dan selalu menasihati, ya, agar merubah sikapnya agar menjadi lebih baik. Itulah contoh ulama-ulama yang arif dan bijaksana. Ada kemungkinan bahwa pelaku ini memang memiliki masalah ataupun dendam pribadi kepada Gus Yusuf. Karena apa? Karena siapa yang tidak tahu Gus Yusuf? Gus Yusuf ini kecuali Kiai Gus, ya, kecuali pengasuh pondok pesantren besar di Tegalrejo yang dikenal dengan API, Gus Yusuf ini juga aktif sebagai seorang politisi, ya. Dia aktif di dunia politik, dia juga menjadi anggota dewan, dan apalagi saat ini sedang ada wacana dan juga sudah terpampang di mana-mana gambarnya, fotonya Gus Yusuf ini sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Namun begini, ya, apapun itu, ya, apapun itu alasannya, tetap saja perilaku yang demikian itu tidak bisa dibenarkan. Dan itu merupakan perbuatan dan juga sikap yang su'ul adab, ya, yang tidak punya adab, bahkan sangat buruk adabnya kepada para ulama. Mau itu mengatasnamakan muhibbin, pecinta habaib, mau itu mengatasnamakan pembenci habaib, semua itu tidak pernah diajarkan oleh para habaib, ya, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama NU. Jadi apapun alasannya tetap tidak bisa dibenarkan. Dan semoga pelaku ini bisa memperbaiki sikapnya, ya. Dan bagi para pencaci, para ini penggoreng-penggoreng isu ini, ya, dia kan cari uang dan cari tenar, dan juga memang dia bertugas untuk seperti itu. Jadi tidak usah dicari-cari keburukannya, apalagi sudah nampak keburukannya. Orang benar saja dicari keburukannya, apalagi sudah buruk. Apalagi orang yang salah, orang yang benar saja, yang tidak salah saja berupaya bagaimana untuk mencari-cari kesalahannya. Biarkan saja, itu kan memang bagian daripada gerombolan iblis, tidak usah dilayani. Namun yang bisa saya ambil pelajaran dari peristiwa ini, ya, yang menimpa Gus Yusuf ini, justru saya malah fokus melihat pada gerombolan-gerombolan para pembenci habaib ini. Ya, saya lihat itu yang memang selama ini memang bertugas sebagai tim pencaci maki habaib dan juga muhibbinnya. Yaitu kejadian ini menjadi bahan gorengan yang sangat gurih bagi mereka, yaitu dengan membuat narasi dan semakin gencar memfitnah para habaib dan khususnya kepada para muhibbinnya. Dan mereka tidak mau berkaca diri, ya, kalau selama ini gerombolan mereka juga mempertontonkan perilaku yang jauh lebih parah, lebih busuk, mulutnya jauh lebih busuk, ya, bahkan lebih kotor daripada sekedar teriak-teriak bodoh dan turun yang dilakukan oleh para gerombolan-gerombolan pembenci habaib ini. Contohnya kalimat jongos, antek Belanda, Yahudi, PKI Arab. Kalimat itu keluar dari mulut-mulut siapa selama ini coba? Kan dari gerombolan mereka, para barisan pembenci habaib di Nusantara ini. Ya, bisa dicek di channel-channel mereka. Apalagi yang sekarang sedang menggoreng kejadian peristiwa yang menimpa Gus Yusuf ini. Kalau menurut saya, dari pihak Gus Yusuf sendiri tidak akan memperbesar masalah ini. Dan apabila ada sikap Gus Yusuf yang menunjukkan wajah marah, itu wajar-wajar saja lah. Dia sedang ceramah, dia juga diundang di sana sebagai ulama, sebagai penceramah, sebagai kiai. Kemudian ada kejadian insiden seperti itu, ya wajar, manusiawi. Gus Yusuf juga manusia biasa. Ya, jadi kalau ada ekspresi marah, ya wajar. Tapi kemarahan orang alim itu tidak sampai berlebihan seperti kemarahannya orang-orang bodoh, sehingga sampai kehilangan akhlak dan juga jati dirinya sebagai ulama. Begitulah sikap yang ditunjukkan oleh Gus Yusuf. Ya.
Berbeda dengan para orang-orang yang memang dasarnya tidak punya ilmu, dasarnya memang para pembenci, ya over. Ya penumpang-penumpang gelap itu. Yang memang sengaja untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan hawa nafsunya serta kebencian terhadap para habaib dan juga muhibbinya. Namun kesimpulannya adalah, kalau boleh Al-Fakir ikut berkomentar ya dalam menanggapi peristiwa yang menimpa Gus Yusuf ini, bahwa apapun alasannya dan siapapun itu pelakunya, bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik, yang su'ul adab, ya, su'ul adab kepada para ulama, dan itu merupakan perbuatan yang tidak berakhlak dan tidak beradab, yang semestinya itu tidak boleh terjadi kepada para ulama. Padahal kejadian ada yang lebih parah lagi, yang sedang ceramah ditusuk, ya, diserang, ya, pondoknya dibakar, ya kan? Tapi ya nggak ada yang ribut seperti ini. Ini baru diteriaki seperti itu saja. Para gerombolan-gerombolan yang memanfaatkan situasi ini, wah, menggorengnya luar biasa. Dan saya pribadi sebagai santri juga sangat menyayangkan kejadian itu. Semoga saja pelakunya mendapatkan hidayah dan bertaubat. Kalau memang yang dilakukannya itu adalah dasar kebodohannya atau kesalahan yang disengaja. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, ya. Dan jika pelakunya adalah seperti prediksi yang Al-Fakir sampaikan di atas, ya, yaitu merupakan penyusup yang sengaja ingin membuat gaduh dan ingin mengadu domba antara para habaib dengan para ulama, para pecinta habaib dan para muhibbinya, dengan para pembencinya, ya semoga Allah membuka kedoknya dan Allah nanti akan hinakan dan hancurkan semua rencana dan juga niat jahatnya, ya. Wallahu alam. Tapi yakinlah, yang namanya hukum tebar siapa yang nanam dia akan menuai itu, ya, itu berlaku. Siapa yang berbuat pasti akan mendapatkan sanksi, ya, akan mendapatkan balasan. Hanya masalah waktu. Tapi intinya semoga Allah menjaga dan melindungi Gus Yusuf, ya, Al-Mukarram, dan semua para ulama kita di Nusantara ini, ya. Semoga Allah menjaganya. Setelah Allah juga menjaga NU, ya, dari para iblis-iblis yang sedang menyusup di tubuh NU, yang ingin menghancurkan NU. Semoga Allah menjaga Indonesia, menjaga kaum muslimin dari fitnah akhir zaman ini, menjaga dari bahaya Latin komunis yang propagandanya, fitnahnya, adu dombanya sekarang sudah sangat nampak secara vulgar, jelas sekali. Semoga Allah menjaga dari bahayanya kejahatan kaum zindik dan munafik yang memang tidak pernah ridho, tidak pernah rela melihat umat Islam ini bersatu. Ada lagi yang lupa, ya. Kemudian yang menghujat Rois Am PBNU, Kiai Sepuh NU dengan kalimat tua bangka itu siapa? Yang menghujat Gus Koyum, Gus Najih, Gus Kausar, bahkan Ketua Umum PBNU tidak luput dari hujatan, disebut sebagai Jongos Ba'alawi, ya, disebut sebagai antek Belanda, antek Yahudi Yaman oleh gerombolan-gerombolan mereka yang berada di barisan pembenci habaib, hanya karena beliau-beliau ini menasehati agar konflik nasab tidak membawa-bawa NU, yang memang kapasitasnya seperti Ketua PBNU, seperti Rois Am, itu memang harus memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat agar konflik nasab ini tidak membawa NU dan tetap menjaga adab dan akhlak sebagai warga NU. Cuma mengingatkan bahwa menuding orang lain, ya, satu jari menuding orang lain, ya, menuding orang lain itu justru yang empat itu hakikatnya adalah menunjuk ke dirinya sendiri, ya. Jadi tahu dirilah, itu lebih baik daripada lupa diri. Itu saja dari Al-Fakir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi awak dhewe kudu ngati-ati nek urusane karo urusan ahlul bait dzurriyyah Rasul. Ya pancen jenengane ahlul bait
Dzurriyyah Rasul niku ya menungso. Tapi apapun punya makom yang mulia. Jadi ora usah awak dhewe melu komentar, ora usah awak dhewe melu ngololo, apalagi sampai terucap kata-kata sing ora pantas. Sekali lagi, dzurriyyah itu tetap pada makom posisi yang mulia. Ya awak dhewe nek ora cocok ya teko garek ora melu ngono lak wis. Karo habaib, karo syarifah ora cocok garek sukut. Ya apapun, karena yo kabeh ki yo menungso, mesti kadang ono luput ono salahe. Cuman kita ini adabe ora usah ngrasani, ora usah apa meneh ngololo.